يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا رفنا على لظى أشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagian orang arifin berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mencintainya. Allah ada beisian hamba, yang mana hamba itu cinta kepada Allah, dan mereka merasa tentram kepadanya, kepada Allah. Maka hilanglah dari mereka rasa sedih atas yang hilang dari dunia. Maka hilanglah dari mereka itu rasa sedih, rasa rugi atas yang hilang dari dunia. Maka mereka tidak menyibukkan diri dengan bagian diri mereka sendiri. Mereka tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi. Karena adalah kerajaan raja mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Dan apa yang dikehendakinya itu terjadi. Maka apa-apa yang menjadi bagian mereka, maka akan sampai kepada mereka. Dan apa-apa yang luput dari mereka, maka dengan baiknya pengaturannya bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada mempunyai hamba, yang mana hamba ini cinta kepada Allah dan hatinya tentram kepada Allah. Hamba ini menyibukkan dirinya hanya dengan Allah, dan ia kadang menghiraukan kesibukan dunia, karena dia meyakini bahwa sesuatu bagian dunia yang ditakdirkan Allah untuk dia pasti sampai kepada dia. Sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah kepada dia, tentu itu kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia itu, di dalam hati orang itu ada syakkun bil qadar. Di dalam hati mereka itu ada syakkun bil qadar, ada keraguan tentang takdir Allah. Orang ini sibuk mengejar dunia, pagi sampai sore hanya urusan dunia. Akhirat sangat sedikit, kesibukannya hanya urusan dunia. Nah, orang seperti ini dalam hatinya itu ada keraguan dengan takdir Allah. Dia menganggap bahwa usaha itulah yang memberi bekas mengumpulkan rezeki. Buktinya apa? Buktinya mulai pagi sampai sore menggeluti usaha. Berarti anggapannya usaha ini memberi bekas, membuat dia kaya. Nah, usaha ini memberi bekas mendatangkan rezekinya. Nah, orang seperti ini ada keraguan dalam takdir Allah. Walaupun inya sendiri kadang mengaku, memang takdir, percayalah, percaya ujarnya, tapi tingkah lakunya, praktiknya hari-hari menunjukkan hatinya itu ragu-ragu dengan takdir Allah. Nah, itulah kebanyakan yang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin, muslimat begitu mati dikubur, tontong bulikan dikubur, itu banyak dikubur itu sudah beralih membelakangi kiblat.
Padahal waktu diandak dikubur tuh bujur-bujurnya menghadap kiblat, kan mayit tuh dikubur malam diperiksa rata-rata beralih posisi membelakangi kiblat. Artinya apa? Orang ini matinya kada membawa iman. Ada 100 kubur yang diperiksa, hanya 2-3 orang yang masih utuh menghadap kiblat. Sisanya semua membelakangi kiblat. Ditanyakan kepada Abu Yazid Al-Bastami, kenapa demikian? Pada orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya ahli ibadah. Abu Yazid Al-Bastami menjawab, itu adalah akibat dia ragu-ragu tentang takdir Allah. Ragu-ragu. Tapi kadang mengaku kadang ragu-ragu. Orang nang siang malam berusaha tuh, takuni dia malam Tuhan, percayalah, percaya. Takdir Tuhan percaya. Ragu-ragu kah? Kada. Tapi gawiannya itu sudah menunjukkan isi hatinya bahwa inya ragu-ragu dengan takdir Allah. Buktinya itu yang digalutinya, itu yang menyibukkan dirinya. Nah, kalau orang yang percaya dengan takdir Allah, orang yang bujur-bujur percaya dengan takdir Allah itu dalam urusan rezeki terutamanya, berusaha itu hanya syariat. Berusaha itu hanya syariat. Berusaha itu hanya sebab. Nah, oleh karena ini menganggap bahwa usaha ini hanya sebagai syariat, usaha ini hanya menganggap sebagai sebab, lalu inya berusaha itu kada seberapa sungguh. Berusaha itu seadanya, asal ada berusaha. Berusaha kada sungguh, karena dia meyakini bahwa kekayaan itu bukan dari usaha, tapi dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu orang yang cinta kepada Allah, mereka yakin bahwa barang apapun yang sudah dijatahkan Allah untuk mereka pasti sampai kepada mereka. Dan bila mana Allah sudah menakdirkan kita itu untuk kita, Allah seorang yang mengulahkan sebabnya sampainya barang itu kepada kita. Jangan nak maulah seorang. Bila Allah sudah menakdirkan kita sesuatu, Allah seorang yang mengulahkan sebabnya sesuatu itu datang kepada kita. Nah, oleh karena itu orang yang cinta kepada Allah tadi, andai kata berusaha pun, usaha itu hanya sebagai sebab. Usaha mereka itu hanya sekedar mencari pahala. Karena usaha itu ada pahala-pahala dalamnya. Masuk ke pasar baca ini dapat pahala. Masuk ke toko di waktu orang sibuk macam-macam berdagang, inya berzikir, pahalanya luar biasa besarnya. Nah, itu dicarinya. Orang yang ingat kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah, itu seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Jadi para aulia itu banyak haji yang berdagang, kena bisukan juga ke pasar. Tapi tujuan mereka itu bukan mencari rezeki, tujuan mereka bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi hanya adalah merupakan satu sebab. Dan tujuan mereka mencari banyak kebaikan, banyak pahala di situ.